Halo semuanya, mumpung udah banyak ya yang join, aku perkenalkan diri aku dulu aja ya. Nama aku Ivi, mungkin udah banyak yang tahu kalau yang dari grup. Di sini aku di Wishlist ngerjain community managingnya. Nah, Wishlist itu kalau belum ada yang tahu, Wishlist adalah jewelry marketplace di mana di sini jual jewelry, ada juga LM yang dari berbagai brand dan yang pasti autentik 100% asli dan ada sertifikatnya. Jadi nggak perlu ragu untuk belanja di Wishlist. Kayak gitu. Nah, sebentar lagi nih kita memulai webinarnya sama Kak Felicia. Tapi karena kita Zoom-nya ini ternyata yang kelas gitu, jadi kita nggak bisa put spotlight for everyone. Paling aku ganti-gantian aja ya sama Kak Felicia spotlightnya. Oke, siap. Kak Felicia udah siap untuk sharing? Udah, kita masih ada nungguin siapa lagi apa gimana nggak? Enggak sih Kak, ini sebenarnya di open di community link Zoom-nya. Jadi Oke, yang datang cuma yang di community kita aja kayak gitu. oke, oke. Perkenalan dari Kak Felicianya dulu nih. Boleh? Gimana? Maksudnya aku ngenalin diri sendiri atau gimana maksudnya? Iya. Ya, apa kabar, Kak? Baik, baik. Aku lagi di Pontianak nih, lagi nggak di Jakarta. Oh, iya betul. Oke. Nah, kalau Kak Felicia ini sehari-hari lagi sibuk apa ya? Sekarang sih sibuknya ini Kak, apa masih setengah content creator, setengahnya lagi inilah ngurus ternak uang itu edutech yang bisnis lah sama teman-teman baru. Oh, oke, oke. Boleh share sedikit tentang ternak ruang atau share sedikit mungkin mulai dari background Kak Felicia dulu kali ya? Boleh? Iya, kalau kalau aku sendiri, aku tahun ini karena belum ulang tahun, jadi masih 25 lah ya, nggak apa-apa ya. Uh, 25, aku sebelumnya 5 tahun berkarir di pasar modal, di tim research gitu. Jadi itulah ngeliatin saham, habis itu kita ini bikin research-nya segala macam, terus kita share research kita ke klien kita gitu. Klien kita dulu tuh ini institusi ya, yang ngelola uang lah, entah itu aset management, entah itu dana pensiun, entah itu perusahaan asuransi, hedge fund, pokoknya ngelola dana. Itu aku 5 tahun di situ. Kemudian pas pandemi aku resign jadi full time content creator, yang aku udah mulai sejak tahun 2018 gitu ya. Ya future-nya is here gitu. Dari Oh, why aku jump ship ke full time content creator. Baru di Desember kemarin aku join sama Moti sama Raymond untuk ngegedein ternak uang. oh, Itu edutech untuk finance lah basically. oke. Dari Kak Ini Felicia, kan suara aku jelas nggak ya? jelas sih kalau aku kedengeran jelas banget. Oh, oke, oke. Oke. Dari Kak Felicia mau mulai share screen atau gimana ya? Boleh? Aku udah bisa belum? Udah bisa. Boleh, boleh, udah bisa. Oke. Nah sebelumnya aku mau ini dulu dong. Teman-teman pada bisa chat nggak di sini? Aku mau tahu dong ini pada dari mana aja, terus umur berapa sih? Pada dari Kan mana mereka aja? bisa Bisa. chat ya. Kayaknya mereka bisa Oke. chat. Ada Bisa di chat ya. ya, iya. Jambi ada di Medan. Sama umur. Aku mau tahu dong, aku mau tahu. 17, 24. Oke, ada yang 16, 18. Ini masih kuliah ya? 16 Banyak. berarti masih SMA. Iya. Jabar. Oh, Oke, pada siap. muda-muda dari aku ya. Nah, emang kakak, emang kak, Ini Ivinya umur berapa? 27. Aku sendiri 27. Oh gitu, oke. Oke, aku masih berasa muda. Tapi aku Sidoarjo 15 tahun, 16 tahun, oke. Oke. Thank you teman-teman dari berbagai macam daerah dan berbagai umur, tapi rata-rata masih muda ya. Apa sih yang mau paling dicari dari ngobrol-ngobrol hari ini? Ya, aku mau tahu dulu. Pada kalau aku sendiri ilmu. ya, aku sendiri sih sebenarnya super duper awam banget sama yang namanya investing, sama finansial, semua yang berhubungan dengan uang dan kelola uang, terutama buat diri sendiri. Nah itu awam banget, bener-bener nggak ngerti banget nih Kak Felicia. Hmm, Kak Felicia ada yang lebih tua aku ya.
Value aja. Oke. Oke. Ini agak general ya jawabannya ya, ilmu. Maksudnya kadang ya kalau kita mau cari sesuatu, ini pengalaman aku ya, kalau kita bisa ask the right question, kayak pertanyaan itu tajam gitu, pertanyaan itu terarah gitu, kita biasanya akan dapat answer, akan dapat jawaban yang lebih memuaskan gitu. Jadi jawaban yang kita dapat itu tergantung pertanyaan yang kita tanyain gitu loh. Jadi ya maksud aku kita bisa nih nanya sesuatu yang lebih terarah gitu, lebih terstruktur biasanya, jadi kita akan dapat jawaban yang lebih baik. Setuju. Oke. Setuju. Oke, aku izin untuk sharing ya. Jadi hari ini materinya aku udah sengaja bikin it's a beginner guide untuk teman-teman yang mau start investing in early career gitu. Sebenarnya sih cocoknya untuk yang udah lulus kuliah terus mulai kerja ya di awal karirnya gitu loh. Biasa kan problemnya adalah uangnya nggak cukup gitu kan, penghasilannya terbatas, mana bisa invest. Okay. Let me share you how gitu ya. Karena aku pribadi juga invest, nggak tunggu uang aku, nggak tunggu gaji aku 10 juta, 14 juta gitu. Aku udah mulai invest dari since the very beginning, atau bahkan aku belum punya gaji aja, aku udah invest. Jadi nggak ada alasan sih belum ada penghasilan atau saya masih kecil untuk nggak invest. Oke, nah sebelumnya izin kenalan lebih dalam ya. Aku panggil aja Feli, masih muda juga, kita kan mungkin seumuran juga. Aku suka bilang diri aku investment storyteller karena aku percaya ini buat teman-teman yang nanya tentang finance investasi ya, jangan melihat itu serem banget, karena enggak gitu. Investasi finance itu menurut aku cerita tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi benar-benar tentang our daily lives. Jadi pahami dulu. Jadi finance sama investasi itu pahami dulu konteks big picture-nya kayak gimana. Barulah masuk ke angka-angka, bukan data dan angka dulu yang penting. Jangan benar finance investasi angka, aduh terus nggak bisa ngitung gitu. Nah, yang paling penting menurut aku dalam investasi finance adalah ngerti ceritanya dulu. That is why aku sebut diri aku investment storyteller. Aku sebelumnya 5 tahun berkarir di pasar modal, terus sekarang full-time content creator dan co-founder dari Tenaku EduTech untuk finance. Oke, nah aku mau mulai sharing hari ini dengan cerita tentang dua teman aku. Oke, ini soalnya cerita dua teman aku ini menarik. Kenalin ya, teman aku yang cowok ini namanya Kenneth. Oke, aku punya teman namanya Kenneth. Dia tuh anak B banget lah, gitu. Kayak bajunya aja B banget ya. Pokoknya all his lives itu B banget, orang biasa lah gitu, menengah, average, nggak kaya banget, ganteng-ganteng banget, nggak pinter banget, biasa lah ya, orang pada umumnya. Nah, Kenneth ini sekarang umurnya 21. Sampai umur 35, Kenneth ini walaupun dia orang biasa, dia tuh invest 1 juta per bulan dengan return 10% per tahun. Nah, aku mau tanya nih teman-teman yang di sini, invest 1 juta per bulan tuh berat nggak sih? Aku mau tahu, invest 1 juta per bulan buat kalian sekarang, itu tuh berat nggak? Mudah? Enggak, oke. Enteng sih, lumayan berat. Oke, mix ya, 50-50 nih kayaknya. Bisa, oke, 2 juta bisa, lumayan, enggak berat. Oke, gimana? Berat? Enggak. Tergantung penghasilan. Satu ya? Nah, ini, dari umur 21 sampai 35 loh. Dia invest cuma 1 juta per bulan. Mungkin pas awal-awal tuh berat. Tapi sebenarnya pas dia udah umur 25, 30 kan pasti gajinya udah gede juga kan, penghasilannya udah gede. Tapi dia tetap invest 1 juta per bulan. Biar gampang sih simulasinya. Jadi menurut aku ini bukan simulasi atau bukan contoh yang berat-berat banget, karena dia tetap nih invest 1 juta per bulan dari umur 20 sampai 35, 14 tahun itu tetap sama. Dengan return yang biasa aja, 10% per tahun. Kita taruh di BCA, saham BCA aja, dalam 10 tahun terakhir 19% per tahun. Jadi 10% per tahun yang B aja sebenarnya. Pokoknya dia all about Kenneth is B aja gitu. Nah, kalau kita masukin ke dalam rumus ya, namanya time value of money, kita mau ngitung nih, kalau kita invest 1 juta per bulan selama 14 tahun, dari 21 sampai 25, uang Kenneth ini, uangnya tuh jadi 335 juta di umur 35. Oke? Dan dia stop berinvestasi.
dia nggak ambil uangnya, dia nggak ambil 300 juta ini, tapi dia nggak nambah juga. Oke, jadi 300 juta ini dia nggak ambil uangnya, dia nggak tarik, tapi dia nggak nambah juga, dia nggak invest 1 juta per bulan lagi. Dan tebak, di umur 50, si Kenneth ini punya uang 1,8 miliar. Oke, dia nggak nambah dan dia nggak tarik, dia cuma biarin aja, dia bergulung-gulung dengan return yang masih tetap 10% per tahun. Oke, di umur 50 dia punya uang 1,8 miliar. Nah, di lain sisi, ini kan aku punya 2 teman ya. Ini teman yang pertama nih, Kenneth. Teman yang kedua, namanya itu Victor. Lihat dari gayanya, dia orang kaya lah ya. Kayak dari celananya aja uangnya keluar-keluar gitu kan. Nah, si Victor ini sama, dia tuh seangkatan lah ya sama si Kenneth ini. Umurnya juga 21. Tapi karena dia kaya, sebenarnya si Victor ini kaya, pinter, ganteng, pinter juga dia, jadi above average lah. Nah, tapi yang bikin Kenneth sama Victor beda adalah di umur 1 sampai 35, si Victor itu nggak berinvestasi sama sekali. Ini dia kaya kan, pinter kan ya. Dia nggak berinvestasi sama sekali. Oke? Nah, barulah di umur 35 nih dia rasa kayak perlu nih dia nyiapin uang segala macam untuk berinvestasi ya. Akhirnya di umur 35 dia invest 2 kali lipat Kenneth. Kenneth kan cuma 1 juta nih, dia di 35 dia 2 kali lipat 1 juta gitu ya. Returnnya lebih tinggi karena dia emang lebih pintar si Victor ini. Oke. Si Kenneth cuma bisa 10%, kan dia bisa 12%. Oke. Dan dia juga invest lebih lama, teman-teman lihat. Si Kenneth tuh cuma dari umur 21 sampai 35. Victor ini 35 sampai 50, 15 tahun, ini cuma 14 tahun. Dan di umur 50, uangnya Victor itu ada 900 juta, which is setengahnya Kenneth. Padahal dia tuh invest 2 kali lipat, 2 juta kan, dengan return yang lebih tinggi dan waktu yang lebih panjang. Bedanya cuma dia mulainya telat. Oke, jadi yang ngebedain Kenneth sama Victor itu cuma waktu memulai. Jadi aku mau bilang investasi itu cara paling baik untuk kita bisa berteman dengan waktu. Kan kita selalu merasa waktu tuh cepet banget ya berlalu gitu, kayak kita yang berkejaran dengan waktu gitu kan. Nah, sebenarnya dengan kita berinvestasi itu adalah cara kita yang paling baik untuk berteman sama waktu gitu. Jadi semakin muda ya semakin baik. Aku pernah bilang kayak anak muda, kayak apalagi yang masih kuliah, mahasiswa ya, kita emang nggak punya pengalaman ya kan. Tapi aset kita yang paling besar itu tuh kemudaan kita. Justru kita muda, justru kita bisa mulai secepat mungkin, sedini mungkin, semudah mungkin. Nah, jadikan kemudaan kita itu sebagai anak muda tuh sebagai aset gitu. Dengan ya investasi sekarang gitu. Nah, semoga dengan cerita si Kenneth dan Victor ini jadinya lebih lebih tertampar untuk mulai dari sekarang. Anyway, aku mau tanya lagi. Ini teman-teman yang di sini nyesel nggak invest umur 15? Aku tuh invest mulai umur 17. Jadi ya, aku nggak cepet-cepet banget, tapi ya nggak telat-telat banget juga. Jadi buat teman-teman yang di sini yang masih di bawah 17, investnya dari sekarang. Ini pada, aku tuh mau tanya apa ya tadi ya? Aku tuh mau nanya, udah pada invest belum ya? Ya, udah pada invest belum? Udah pada invest, dan kalau udah apa gitu? Oh, udah. Misal baru tahu sekarang. ICB. Ini pada kemana ya kalau yang pada belum ya? Bukannya Instagram, YouTube, TikTok, di mana-mana tuh lately lagi viral ya soal investasi. Masih belum terlalu paham. Oke. Reksadana dan saham masih di bawah 17. Nah, buat yang teman-teman yang masih di bawah 17 tahun, pinjam KTP orang tua aja ya. Pinjam KTP orang tua aja. Pasti selalu ada jalan buat yang mau. Nah, oke. Nah, aku mau bilang, apa bedanya menabung sama berinvestasi? Kenapa investasi itu cara paling baik berteman dengan waktu, dan kenapa kita harus berinvestasi instead of menabung? Kalian pernah kayak gini nggak sih? Menabung itu ibarat kayak gini nih. Menabung itu, nih kita udah capek-capek kerja ya, atau kita udah capek-capek sekolah untuk uang jajan dan beasiswa nih. Apapun lah yang kita kerjakan untuk dapat uang.
Oke, kita ada capek-capek kerja, sekolah untuk dapat uang, kita kerja untuk dapat uang, terus uangnya ini kita taruh di tabungan, kita suruh uangnya istirahat di tabungan. Aneh ya sih? Kita udah capek-capek kerja, terus kita suruh uangnya istirahat. Harusnya kan kebalik. Kita maunya uang yang kerja, kitanya yang istirahat. Itu smart move namanya. Jadi gimana caranya biar uang tuh yang kerja dan kita bisa istirahat ya dengan berinvestasi. Kita capek-capek kerja, oke nggak apa-apa, tapi jangan suruh uangnya istirahat di tabungan, jangan menabung gitu. Jangan menabung terlalu banyak. Menabung perlu lah untuk dana darurat, tapi jangan menabung terlalu banyak. Nah, banyaknya diinvestasiin biar uangnya bisa kerja untuk kita, asetnya udah banyak, kerja untuk kita, dan suatu hari nanti di masa depan kita yang bisa istirahat. That's the goal. Jadi jangan menabung terlalu banyak. Ini pada rame ya di sini ya. Iya, banget tuh mulai ada yang sharing, ada yang nanya ya Kak. Ya, Han Ji Pyong aja bisa iya, dia kan minjem rekening neneknya. Ya. Iya, jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa mulai karena belum punya KTP. Kalau mau pasti bisa minjem KTP orang tua, invest, nanti pas umur 17 baru semuanya dipindahin gitu. Mumpung masih muda ya kayak habisin tuh stok kesalahannya, kegagalannya gitu. Kan pas masih kecil kita paling uangnya dikit, rugi juga dikit gitu, nggak apa-apa lah. Mending belajarnya sekarang daripada kita udah di umur lebih tua gitu. Iya, betul Kak. Oke. Untuk yang udah umurnya tua nggak boleh. Sorry, kalau yang umurnya nggak boleh merasa sebelumnya suara aku nggak ya? Kenapa? Suara aku gema nggak ya Kak? Di aku nggak sih. Tutup aja pintunya. Oke. Aku agak gema sih dengar suara aku. Coba. Okay. Tes. Bisnisnya yang gema ya? Masih gema nggak Kak? Coba kalau Kak Ivi-nya. Halo, tes. Masih bergema? Yeah. Mungkin karena di Pontianak kali ya. Ini aku udah pakai wifi sendiri. Bisnisnya yang patah-patah. Kalau ini, oke, sekarang udah lancar. Halo. Oke, udah normal ya, lancar. Oke, berarti. Okay. Tapi emang wifi di Pontianak nggak kurang bagus sih. Jadi aku juga agak was-was. Oke, aman ya. Aku lanjut ya. Nah, tapi aku mau bilang sebelumnya bahwa ibarat tuh kayak kita manusia gitu ya. Kita lahir tuh bayi dulu gitu. Kita belajar ngerangkak dulu. Jangan langsung, teman-teman kalau mau ngatur uang, jangan langsung kayak mau langsung ke investasi. Jangan langsung mau lari gitu loh. Bayi baru lahir, kita baru sebelumnya selalu menabung, sekarang mau mulai berinvestasi. Ini kan baru kan artinya. Cobalah ngerangkak dulu gitu. Make sure kita tuh ketika kita lari kenceng nanti, kita tuh nggak akan jatuh. Gitu. Jadi that's why ini tuh adalah it's a guideline untuk kalau mau mulai, buat teman-teman yang mau start invest, make sure udah punya dulu dana darurat sama asuransi gitu. Dana darurat, aku nggak bakal bahas panjang di sini. Di sini aku mau tanya, pada udah punya dana darurat dan asuransi belum? Oke. Pada udah punya dana darurat dan asuransi belum? Udah. Dana darurat buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, enggak. Idealnya dana darurat tuh 6 kali pengeluaran bulanan. Karena ini masih corona ya. Biasa sebelum corona tuh 3 kali aja cukup. 3 kali pengeluaran bulanan. Say pengeluaran loh ya. Pengeluaran untuk makan, segala macam, pengeluaran pokok lah. Pengeluaran, aku misalnya 5 juta nih per bulan. Aku mesti punya idealnya 6 kali. 6 kali 5, 30 juta di tabungan. Oke. 50%-nya aku optimize di reksadana pasar uang. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang masih kuliah, masih mahasiswa, masih tinggal sama orang tua, ya boleh lah, mungkin 3 kali aja nggak apa-apa. Jadi sebenarnya angka 3, 6, 9, 12 segala macam tuh mesti ngertiin konteksnya. Itu bukan sekedar angka yang muncul tiba-tiba. Kenapa 6? Karena itu ibaratkan, misalnya aku lagi kerja nih ya, aku early career, terus aku kerja dan karena pandemi di PHK, amit-amit kan, di PHK,
Dan kalau aku punya dana darurat 6 bulan, aku masih bisa hidup nih 6 bulan ke depan tanpa penghasilan. Oke? Kalau misalnya aku di PHK, aku punya dana darurat 6 bulan, aku masih bisa hidup 6 bulan ke depan tanpa income, dan 6 bulan ini kayak waktu aku lah untuk cari income baru atau kerjaan baru gitu loh. Itulah kenapa alasannya 6 bulan. Kalau kamu ngerasa kamu kerjanya tuh di dunia pariwisata gitu ya, atau dunia tourism gitu, yang kena banget nih sama pandemi, ya mungkin 6 tuh nggak cukup, harus 12 gitu. Jadi lihat aja sih kamu kira-kira berapa lama nih, kalau misalnya kamu di PHK, kira-kira berapa lama kamu bisa recover untuk dapat kerjaan baru. Kalau buat teman-teman yang masih kuliah, mahasiswa ya 3 kali aja cukup gitu, 3 kali pengeluaran bulanan udah cukup. Oke. Masih SMK, masih banyak yang masih ini ya, masih muda ya. Kalau belum berpenghasilan perlu dana darurat, tergantung ya, ini belum berpenghasilan maksudnya mahasiswa kali ya. Kalau mahasiswa menurut aku tetap perlu ya, 3 kali gitu, punya tabungan lah. Karena kita nggak akan selamanya bergantung sama orang tua kan, gitu. Asuransi wajib banget sebenarnya, penting banget. Jangan sampai kita nyadar penting asuransi ketika kita udah sakit gitu. BPJS sudah punya, ya syukur, itu satu. Kalau misalnya orang tua kalian udah ada asuransi yang kayak kalian tuh tambahan atau ridernya itu ya udah cukup gitu. Apalagi yang udah ngantor, udah ada asuransi kantor ya udah oke gitu kan. Nah, at least itu udah oke lah gitu. Kalau mau nambah ya nanti ketika ada budgetnya. Nah, ini adalah 3 asuransi wajib ya yang semua orang perlu punya. Ini benar-benar 3 asuransi wajib yang semua perlu punya. Mulai dari kesehatan, kemudian penyakit kritis, dan jiwa gitu. Kalau mobil atau asuransi kecelakaan segala macam sih itu tambahan lah. Atau asuransi handphone sih tambahan lah sebenarnya. Ini 3 yang semua mesti punya. Pertama, punya dulu asuransi kesehatan, baru penyakit kritis, baru jiwa. Itu tuh udah diurutkan tuh sesuai dengan frekuensinya. Kita akan lebih sering nih untuk sakit daripada sakit kritis kan. Kita akan lebih sering sakit kritis. Misalnya probabilitas gitu, kemungkinan kita untuk sakit kritis lebih tinggi daripada kita meninggal misalnya yang membutuhkan asuransi jiwa. BPJS aja kalau udah punya sebenarnya udah cukup gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh mungkin preferensi sih. Aku pernah bahas ini di IG story kayak itu preferensi. Aku ngerasa BPJS tuh kualitasnya mungkin kurang ya. Terus aku juga kebetulan ada budget, jadi ya aku maunya asuransi pribadi aja gitu. Asuransi kantor sebenarnya udah ada, asuransi kesehatan, jadi waktu itu aku ngambil asuransi penyakit kritis aja. Tapi kebetulan asuransi penyakit kritis itu udah combine sama asuransi kesehatan, ya gitulah. Jadi gitu sih kira-kira. Agak gemar lagi. Oke. Nah, jadi itu sih teman-teman. Jadi sebelum kalian mulai berinvestasi, make sure punya dulu dana darurat sama asuransi sebelum mulai investasi. Ibarat kayak belajar ngerangkak dulu sebelum nanti kita berlari kencang nih. Biar pas kita lari kencang, kita kemungkinan jatuh tuh lebih kecil. Nah, hari ini kan kita mau ngomongin beginner guide to start investing kan. Kita sebenarnya mau ngomongin tentang investasi gitu. Nah, untuk mulai investasi sebenarnya adalah mulai dengan tujuan kita. Jadi aku mau ibaratkan kayak gini ya. Investasi itu ibarat kayak gini. Paling gampang tuh pakai analogi biar langsung kebayang ya. Aku mau cerita lagi tentang satu teman aku. Jadi teman aku nih namanya Abi ya. Jadi Abi ini dia tuh dari rumahnya dia mau ke rumah sebelah. Jadi dia dari rumahnya dia mau jalan ke rumah sebelah. Oke. Nah, kalau dia mau jalan ke rumah sebelah, definitely dia akan jalan kaki dong. Ya kan? Gak mungkin dia naik pesawat, ya. Orang mau ke rumah sebelah doang. Oke. Nah, kemudian di lain hari, Abi ini mau dari Jakarta, dia lokasinya Jakarta, dia mau pulang ke Pontianak nih misalnya ya. Nah, dari Jakarta ke Pontianak, definitely Abi ini nggak mungkin jalan kaki. Dia pasti harus naik pesawat. Jadi aku mau bilang, investasi itu mindset-nya mesti benar dulu teman-teman. Investasi itu kendaraan yang kita pilih, yang kita pakai untuk ke sebuah tujuan gitu. Jadi ketika kita milih mau jalan kaki atau mau naik pesawat, itu kan tergantung kita mau ke rumah sebelah atau dari Jakarta mau ke Pontianak, ya kan? Gak mungkin kita ibarat ya. Jalan kaki itu ibarat reksadana pasar uang lah, naik pesawat itu ibarat saham. Kalau kita cuma mau ke rumah sebelah, kalau kita cuma mau
nikah nih, atau kita mau nikah 3 bulan lagi, jangan pakai saham, karena terlalu beresiko gitu dalam jangka waktu yang pendek gitu. Jadi pilih investasi tuh sesuai dengan tujuannya. Semakin panjang tujuannya, semakin panjang jangka waktunya, pilih yang semakin beresiko. Semakin pendek, ya semakin yang tidak beresiko gitu loh. Jadi itu investasi itu kayak jalan kaki, kayak naik pesawat, pilih sesuai kita mau kemana. Yang paling penting tuh goals-nya, tujuannya. Yang penting tuh tujuannya tercapai, bukan tanding-tandingan return gitu loh. Apalagi return yang dalam jangka pendek. Kita kan mau investasinya untuk jangka panjang ya teman-teman. Maksudnya kita bisa terus berinvestasi itu untuk waktu yang lama lah gitu. Jangan cuma angin-anginan gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering tentang investasi adalah, Kak, aku cocoknya investasi apa? Oke, itu investasi pertanyaan yang paling sering aku dapat. Nah, aku mau bilang, sebenarnya pertanyaan aku cocoknya investasi apa tuh jangan ditanyain ke orang lain. Pertanyaan yang lumayan berbahaya. Kalau nanya ke orang lain, nanya ke orang yang jual reksadana, dia akan bilang reksadana aja gitu. Udah reksadana saham aja gitu. Yang kasih dia mungkin fee paling tinggi. Kalau nanya ke orang bank nih misalnya, dia akan bilang udah deposito aja Kak, ngapain di reksadana saham, nanti dia bisa turun 20-30% dari uang Kakak hilang, yang pasti-pasti aja Kak di deposito gitu kan. Kalau nanya ke orang yang jualan obligasi gitu, dia bilang ya obligasi aja. Atau kalau nanya ke yang kripto, ya kripto aja, ini bisa returnnya 1000% dalam 1 bulan gitu, ngapain di saham, boring banget gitu. Nah, jadi kalau ini ditanyain ke orang lain bisa jawab sesuai dengan motifnya, sesuai dengan dia lagi jualan apa gitu kan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seharusnya kita jawab sendiri, kayak nyari jodoh lah. Masa kamu nanya, Kak, aku cocoknya sama siapa gitu kan? Ya tahu kita cocoknya sama siapa, sama apa kan kita sendiri gitu. Nah, cara untuk menjawab pertanyaan cocoknya investasi apa tuh 2. Oke? Pertama, kita mesti tahu goals. Jadi habis ini aku mau simulasi, aku mau ngajak satu orang untuk raise hands. Aku mau coba simulasiin mimpinya dan pilihin dia cocoknya investasi apa. Jadi pertama mesti tahu nih goals kita apa. Iya dong, karena kan kita mau ke kayak rumah sebelah kan. Kalau mau milih jalan kaki atau naik pesawat, mesti tahu kita tujuannya kemana. Jadi harus tahu goals kita tuh apa, what we want. Itu satu. Kedua, kita juga mesti tahu profil resikonya kita gitu. Kita nih orang yang kayak apa sih? Jangan sampai kita nih orang yang, aduh kalau turun 1% aja kita tuh kayak was-was nggak bisa tidur atau nggak bisa buka bisnis atau nggak bisa usaha gitu loh. Jadi kalau orang yang turun 1% aja nggak bisa, ya jangan invest di kripto atau apalagi yang mungkin di saham gitu ya. Pilih yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan profil resiko kita gitu. Nah, oke. Nah, sebelum aku simulasi, aku mau bilang bahwa investasi itu kan sesuai dengan tujuan ya. Ini aku udah coba bagi nih teman-teman. Kalau misalnya paling gampang tuh tujuannya berapa lama gitu. Contoh. Ada 2 orang, satu sama-sama mau beli rumah. Oke? Sama-sama mau beli rumah. Satu mau beli rumah tahun depan, satu mau beli rumah 10 tahun lagi. Menurut kalian, investasinya sama atau beda? Sama atau beda? Ada 2 orang, sama-sama mau beli rumah, oke? Satu 1 tahun lagi, satunya 10 tahun lagi. Pasti beda, gitu kan? Udah nangkep nih, gitu. Coba kira-kira, yang 1 tahun dia harusnya investasi di mana? Yang mau beli rumah 1 tahun lagi, dia harusnya investasi di mana? Saham, reksadana pasar uang. Saham jangan, oke? Jangan pakai saham. Kali ya. Jangan pakai saham untuk investasi yang jangka pendek gitu. Takutnya nih, karena aku udah pernah dengar cerita yang kayak dia mau nikah 3 bulan lagi kan, terus dia masukin ke saham. Ya ekspektasinya bisa nambah catering gitu lah ya, nambah orang yang diundang. Tapi ujung-ujung sahamnya lagi drop, jatuh banyak, gorengan lagi, jadi nggak jadi nikah gitu loh. Apa nih ke dukun ganda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli rumah atau punya mimpi kurang dari 1 tahun, kayak dana darurat atau mau liburan nih tahun ini, atau mimpi apapun itu yang
jangka waktunya kurang dari 1 tahun, cocoknya tuh I'll say reksadana pasar uang. Oke. Deposito tabungan ya bisa juga, tapi kalau harus milih reksadana pasar uang. Nah, kalau misalnya punya mimpi yang 1 sampai 3 atau 5 tahun gitu ya, cocoknya tuh reksadana pendapatan tetap, obligasi negara, emas juga bisa atau perhiasan, dan peer-to-peer lending. Oke, jadi itu untuk mimpi-mimpi yang agak menengah lah ya, 1 sampai 3 tahun. 1 sampai karena 5 tahun masih boleh. Oke. Nah, itu pertama. Itu kedua, sorry. Mimpi-mimpi yang jangka menengah. Kalau mimpi jangka panjang kayak beli rumah 10 tahun lagi, definitely mesti pakai yang lebih beresiko. Contohnya kayak saham atau reksadana indeks, reksadana saham, franchise, properti atau bisnis, dan peer-to-peer lending. Nah, aku mau coba ini ya. Ada nggak yang mau raise hands? Aku mau coba bantuin ngitungin, biar kebayang nih, ngitung goals tuh kayak gimana. Oh, stop share ya, no share. Kak Ivi boleh bantu dipilih nggak satu yang ngobrol sama aku? Pilih yang duluan tadi ya, Pak Faradila, itu kayaknya dia yang duluan deh, yang akan raise hand duluan. Boleh, siapa? Itu udah aku. Halo, Pak. Hai, siapa namanya? Faradila Amalia. Faradila ya? Oke. Iya. Panggilnya siapa? Dila? Dila boleh. Dila boleh ya. Dil, aku ini ya, thank you udah mau simulasi bareng aku. Aku boleh ya bantu hitungin 1 dari mimpi kamu? Iya. Oh, kalau dalam... Jadi aku... Gimana? Dulu aja deh. Enggak. Kamu punya mimpi apa? 4 tahun lagi mau sertifikasi, Kak. Gitu. 4 tahun lagi mau ujian sertifikasi? Iya. Oh, oke. Boleh tahu sekarang kamu umurnya berapa dan tinggal di mana? Aku sekarang 18 dan tinggal di Surabaya. Oke, Surabaya. Kamu mau ujian sertifikasi 4 tahun lagi? Iya. Oke. Ujian sertifikasi. Oke. Nah, boleh tahu nggak kamu ujian sertifikasi itu harganya berapa sih? Kisaran 4 juta ke atas. Oh, 4 juta ke atas. Oke. 4 juta ke atas. Oke, itu harganya sekarang 4 juta. Sertifikasi apa? Itu brevet AB. Oh, oke. Contoh ya, ini mimpinya nggak yang mahal-mahal banget nih, jadi kayaknya lebih gampang deh untuk tercapai. Nah, oke. Nah, ini adalah simulasi untuk kayak, kalau misalnya kita punya mimpi, jangan cuma, oke, aku mau beli rumah, oke, aku mau S2, oke, aku mau ujian sertifikasi, it's good, udah punya mimpi itu udah jelas daripada, ya pokoknya untuk masa depan lah. Udah bagus nih, punya mimpi yang jelas gitu kan, tapi kita bisa lebih perjelas lagi nih. Kalau kita beneran serius sama mimpi kita tuh akan bikin strategi-strategi atau plan-plan kecil nih untuk mencapai mimpi itu kan. Misal, kayak Dila 4 tahun lagi dia mau dia mau ujian sertifikasi 4 juta. Nanti 4 tahun lagi dia harus bayar 100% kan, Dil? Harus bayar 4 jutanya langsung kan? Iya nggak, Dil? Iya, Kak. Langsung 4 juta. Langsung 4 juta kan. Sekarang uang kamu, jadi gini nih, ketika kita mau menuju ke suatu tempat, kita mesti tahu kita tuh ada di mana. Jadi untuk ujian sertifikasi 4 juta ini, kamu udah siapin uang berapa nih, Dil, sekarang? Ini bukan semua tabungan atau uang kamu ya, tapi uang yang kamu siapin untuk ujian sertifikasi ini aja. Sekarang masih 500, Kak. Ada kelas juga ya. Oke. Ini uang hanya untuk ujian sertifikasi ya, Del? Iya. Oke. Kamu tahu nggak, ini biasanya setiap tahun tuh naik berapa sih ujiannya? Harga ujiannya naik? Belum tahu, Kak. Belum cari. Belum tahu ya. Saya 10% deh ya. Iya. 10% per tahun harganya naik, gitu kan. Jadi, oke. Jadi bikin sedetail apa? Sedetail kapan nih kita mau ujian. Terus harga ujiannya berapa, nanti kita mesti bayarnya berapa, sekarang uangnya berapa nih. Terus
harga ujian hari ini 4 juta kan mungkin 4 tahun lagi nggak segitu ya. Harus ada, kita asumsikan inflasi lah. Oke. Ini inflasinya berapa ya terserah. Misalnya aku coba pakai 10 juta aja. 10%. Jadi uang yang Dila perlu di 4 tahun lagi itu bukan 4 juta, tapi 5,8 juta. Kalau inflasinya 10%. Oke? Nah, Dil, uang kamu kan sekarang lanjut ya. Jadi yang perlu di sini yang merah-merah ini ya. Nah, kamu butuh 5,8 juta nih, Dil. Kamu uangnya sekarang ada 100.000. Nah, sekarang kamu uang sekarang ada 500.000. Nah, sekarang kamu bisa nabung setiap bulan tuh berapa sih untuk mimpi? Minimal 100.000, Kak. Tapi kadang lebih. Rata-rata berapa? Rata-rata 150 sampai 220-an. Oke. 150 ya, aku coba pakai ya 150. Oke. Nah, kamu karena kan kamu boleh tahu nggak, kamu selama ini investasinya di mana? Aku di reksadana. Di reksadana ya. Oke. Nah, karena kan kamu mimpinya 4 tahun lagi nih. Jadi biasanya kalau 4 tahun lagi kan menengah ya. Cocoknya ya reksadana, pendapatan tetap, emas juga bisa, peer-to-peer lending juga bisa, obligasi ya mungkin lebih ke reksadana pendapatan tetap. Ini aku tulis ya. Emas atau peer-to-peer lending gitu. Yang kira-kira returnnya berapa ya? Mungkin inilah berapa ya? 8% bisa nggak ya? Bisa lah. Say 8% deh. Ini konservatif nih. Sebenarnya 10 tuh bisa banget. Oke, tapi aku pasang 8% lah. Oke. Nah, Dil, uang kamu sekarang 500.000 nih. Kamu kalau nabung 150.000 setiap bulannya di produk atau di investasi yang returnnya 8% per tahun selama 4 tahun, uang kamu nanti di tahun keempat bakal 9 juta, Dil. Nih. Jadi fungsi kita, tujuan kita adalah mencocokkan dua angka ini. Kamu butuh 5 jutaan, kalau kamu investasi bisa jadi, kalau kamu investasi dengan model kayak gini, bisa jadi 9 jutaan. Jadi aku mau bilang aman, kayak kamu on track on your dreams, malah bisa lebih gitu kan. Kamu butuh 5 jutaan, nanti kalau kamu gayamu sekarang bisa jadi 9 juta gitu. Gimana? Kalau dari kamu ada jelas nggak, Dil? Jelas, Kak. Cuman mau tanya, boleh? Boleh? Kalau untuk emas sendiri tuh lebih baik di emas batangan atau di emas hiasan? Kalau misal mau investasi di emas. Oh, oke. Emas batang atau emas perhiasan? Gimana nih? Mungkin Kak, ntar ya. Kak Ivy mau coba kasih ini input? Mungkin kalau pertanyaan ini bisa dijawab di akhir dulu aja kali ya, Kak. Oke, boleh. Paling kita boleh hitung satu orang lagi untuk yang punya dream-nya lebih mahal atau gimana nih? Boleh kalau mau, boleh. Ya misalnya kayak rumah yang kayak gitu. Nanti aku coba pilih. Jadi ini ya, Dil, kita akan jawab di Q&A di akhir ya. Oke, Kak. Thank you. Okay. Thank you, Dil. Ada lagi mau simulasi? Kianta ya ini ya, mau beli rumah. Menarik. Mau beli sawah. Lebih menarik yang mana nih, Kak? Sawah atau rumah? Bebas, apa aja boleh, apa aja. Oke, kita pilih yang rumah ya. Yuk. Coba bentar, lagi dicari. Tadi siapa? Kianta. Oke. Halo, Kak. Halo. Hai. Siapa namanya? Kianta ya? Panggilnya siapa? Ya, Kianta, Kak. Kianta ya. Aku izin ya untuk ngitungin mimpi kamu ya. Oke. Oh, tahun ini umur berapa? Terus lagi di mana nih sekarang? Sekarang umur 20.
Lagi di Jakarta, Kak. Oke, siap. Umur 20 ya? Iya. Apa nih? Aku boleh tahu satu nggak mimpi kamu apa? Pengen beli rumah. Kayak beli rumah. Oke ya. Ini udah bagus. Pokoknya kalau kita udah bisa define kita mimpinya apa, itu udah good step. Karena orang lain pada umumnya cuma bilang invest untuk apa? Untuk masa depan. Itu abstrak banget. Tapi aku ngerti sih. Dulu pas aku kuliah juga kayak gitu. Kayak masa depan lah. Pokoknya orang jodoh aja belum ada, boro-boro mau mikirin nikah atau mikirin beli rumah gitu kan. Tapi ya it's good to have a dream gitu. Kapan nih mau beli rumahnya, Kianta? Aku sih pengen beli rumahnya 10 tahun lagi, Kak. 10 tahun lagi ya, oke. Nah, rumah yang kamu mau beli nih, kira-kira harganya sekarang tuh berapa sih? Harga sekarang? 800 juta. 800 juta ya? Daerah mana? Di daerah Malang sih, Kak. Di kota kelahiran. Oh, oke. Mahal juga ya rumah di Tenggala. Mungkin rumahnya gede kali ya, 800 juta. Oke. Nah, biasa kalau kamu kan mau beli 10 tahun lagi nih, kamu mau belinya cash atau mau belinya KPR? Cash, Kak. Oh iya. Oke, mau belinya cash ya? Oke, mau belinya cash 100% ya? Gak apa-apa, bisa. Tapi kalau aku pribadi, kalau aku beli properti, aku tipe yang bakal KPR sih. Karena kayak gini, bayangin nih, gede nggak ya tulisannya? Coba 100. Misalnya bunga KPR tuh berapa sih sekarang? BCA tuh terakhir 3,88 kan sebenarnya. Say inilah rata-rata 7% deh per tahun. Ya. Nah, bunga KPR 7% nih per tahun. Sedangkan misal kita bisa investasi yang produknya returnnya 10% aja per tahun. Nah, maksud aku tuh adalah sayang banget uang cash kita tuh semua dibayarin untuk langsung habis gitu loh. Cash langsung habis tuh sayang. Kenapa enggak? Kita tuh bayar uang cash ini, kan kita punya pilihan kan? Kita punya pilihan untuk kita putar uangnya, misal kita putar ke investasi apa yang returnnya 10%, 7%-nya untuk bayar bunga KPR, 3%-nya untuk happy-happy gitu loh. Jadi cash kita nggak langsung habis untuk beli rumah cash gitu. Itu sih kalau aku pribadi. Aku tipe yang bakal 50%, 60% aku DP. Aku bakal DP-nya gede karena aku nggak mau utang lama-lama dan bayar cicilan gede-gede juga. DP gede 50-60%, baru sisanya aku KPR gitu. Itu kalau aku sih, Kian. Jadi kamu tetap ini ya, tetap 100% ya, mau cash apa gimana? Setelah penjelasan kakak, kayaknya enakan KPR, Kak. Ini kalau KPR, ini mimpinya lebih mudah tercapai, Kianta. Iya. Oke, DP berapa persen, Kianta? 50, Kak. 50 ya, oke. Let's see, 50 butuh 400 juta, 50% lagi KPR ya. Berarti 10 tahun lagi kamu sebenarnya cuma butuh 400 juta ini. Karena kan kamu cuma perlu DP kan? Ya dong. Nah, terus belum selesai nih. Uang yang kamu miliki sekarang, ini bukan semua uang kamu ya, bukan semua properti atau aset kamu, tapi uang yang kamu punya, yang kamu udah save untuk beli rumah ini aja, untuk mimpi ini aja. Itu berapa? 0 ya? Atau belum gitu? Kalau sekarang baru kekumpulnya 10 sih, Kak. Untuk beli rumah ini? Iya. Karena tabungan aku full untuk rumah, Kak, baru. Karena apa? Sorry? Karena tabungannya full buat aku fokusin untuk rumah aja, belum yang lain-lain. Oke, sip. Oke, berarti 10 juta ya. Nih, terus misalnya asumsi properti itu, kamu tahu nggak daerah Malang tuh setiap tahun propertinya atau rumahnya naik berapa persen per tahun? Kurang tahu sih, Kak. Berapa? Ya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting tahu nih gimana. Ini mesti tahu loh, gitu. Nanti kita coba pakai 5% deh ya. Ini
kita pakai angka asumsi inflasi nasional kan 3%-an. Kita coba pakai 5% aja gitu, sedikit di atas itu. Tapi again, beda-beda setiap daerah. Apalagi kalau yang pembangunannya kencang pasti bisa lebih tinggi inflasinya. So nanti adjust saja masing-masing ya. Nah, jadi di 10 tahun lagi kan kamu mau DP 50%, which is 400 juta nih. Tapi 400 juta hari ini udah beda di 10 tahun lagi. Itu kan ada inflasi kan. Jadi kamu butuhnya 650-an juta. Oke. Nah, sekarang ya, ini adalah goals kita nih. Sekarang kamu uangnya ada 10 juta. Terus kamu investasi setiap bulan bisa berapa nih, Gianta? Sekarang baru ini sih Kak, baru 1 juta. 1 juta ya sekarang ya? Iya. Terlepas kan, tapi nanti kan pasti akan bertumbuh dan berkembang kan. Nah, sekarang Iya. Boleh tahu nggak kamu kalau sekarang tuh investasinya di mana? Baru ke emas sih Kak, akan ke saham belum berani. Oh, baru ada di emas ya? Iya. Oke, nah emas itu kalau misalnya 10 tahun terakhir emang dia lumayan tinggi sih emas. 12% kalau nggak salah, 10 tahun terakhir. Jadi aku asumsikan berapa ya? Dia tuh range-nya 7-12% per tahun. Saya 8% deh ya, 8% ya. Nah, Yanta, kalau misalnya kamu uangnya sekarang 10 juta nih, dan kamu setiap bulan nabung investasi 1 juta per bulan di produk yang return-nya 8% per tahun, nanti uang kamu adanya 206 juta nih di 10 tahun lagi. Oke. Selisih jauh ya? Iya. Gak apa-apa. Ya, nah sebenarnya dengan simulasi kayak gini, kita tuh jadi bisa melihat nih, oke, kita punya dreams, kalau cara kita kayak gini, kira-kira bakal kecapai nggak ya? Ketahuan kan, ini nggak bakal kecapai nih, kalau gaya kamu kayak sekarang. It's okay, tapi at least kita jadi tahu sekarang. Mendingan tahu sekarang kan, kalau strategi kita nggak works, daripada tahunya nanti udah tahun ke-10, kok udah nabung, uangnya nggak cukup ya. Inilah fungsinya kita ngitung gitu loh. Karena makanya kalau kita beneran serius sama mimpi kita pasti akan ngitung dengan detail dan ubah strateginya nih kalau kita tahu this won't work gitu. Cara untuk ubah strategi ada banyak. Satu adalah nanti dulu 15 tahun lagi belinya. Oke. Tapi ya masih jauh juga kan. Itu bukan solusi ya. Tapi itu satu solusi. Panjangin waktunya. Oke. Solusi ada beberapa. Satu, panjangin waktu. Kalau sekarang mau beli 10 tahun lagi, mungkin nanti mungkin panjangin jadi 15 tahun lagi deh, gitu ya. Tapi itu misalnya tetap mau 10 tahun deh. Nah, cara kedua adalah turunin DP. Oke. Turunin DP. Instead of 50%, gimana kalau coba 40% deh? Atau 30% deh, gitu. Lihat, hasilnya jadi makin deket kan? Ini kalau 50% 600-an juta, sama 200 juta. Kalau kita turunin jadi 40%, jadi 500 juta. Kalau 30%, jadi lebih dekat lah. Ya iyalah, DP-nya lebih kecil. Tapi misalnya kita turunin ke 40% deh ya. Kita mau DP 40%. Oke. Uang sekarang udah nggak bisa diatur. Misalnya udah nggak bisa diapa-apain kan. Uang sekarang ya cuma terus gitu. Nah, cara ketiga adalah kita juga bisa naikin investasi kita nih. Naikin investasi kita. Kalau sekarang 1 juta per bulan, ini kan sekarang nih, pastinya nanti makin gede, income-nya pasti makin banyak dong nabungnya. Nah, coba deh kita misalnya 2 juta gitu ya. Ini udah deket nih. Jadi goals kita cuma untuk matching ini doang, 500 juta sama 390 juta ini. 2 juta masih belum dapet nih. Gimana kalau 2,5? Udah deket kan? Nah, 2,5 bisa nggak Kianta kayaknya dalam kira-kira rata-rata dalam 10 tahun kamu setiap bulan nabung 2,5 juta, make sense gak sih menurut kamu? Oke, hilang ya orangnya. Ada ya? Iya. Gimana menurut kamu kalau nabung atau investasi 2,5 juta per bulan dalam jangka waktu 10 tahun lagi tuh setiap bulannya 2,5 juta tuh berat nggak sih atau make sense nggak sih?
Kalau dalam waktu 10 tahun agak berat sih, Kak. Kalau dalam 10 tahun setiap bulan 2,5 juta tuh berat. Iya, dengan income aku. Tapi maksudnya sekarang kan 1 juta nih, Gianta. Kalau 2-3 tahun lagi kan pasti amin income kamu naik terus dong. Gitu. Amin. Ya kira-kira kalau dalam 10 tahun rata-rata setiap bulannya tuh 2,5 juta tuh tetap nggak make sense ya? Bisa, Kak. Oke. Kalau kitanya udah pede, pasti dibukain aja jalannya. Amin, semesta mendukung nanti. Tapi dari kitanya dulu nih yang mesti pede gitu. Entah gimana caranya nantilah. Tapi kitanya dulu mesti pede gitu. 2,5 juta ya. Nah, nanti kita di Q&A deh bahas deh kalau misalnya ada yang mau cerita juga gimana cara nambah income. Karena menurut aku kalau pas kita muda, fokusnya itu menurut aku lebih penting adalah nambah income. Tapi tetap uang yang udah bertambah ini, income bertambah ini kita investasiin. Oke. Nah, udah makin deket nih, Gianta kan 500 juta sama 400 juta. Kalau misalnya kamu bisa naikin, kamu bisa invest ke produk yang lebih tinggi nih returnnya. 9% aja. Ini kan 8 kan konservatif kan tadi aku bilang. Nah, misalnya 9% udah deket. Kalau 10% aja, udah bisa kecapai, Gianta. Jadi 4 nih naikin return investasi ya. Tapi naikin return investasi ini jangan berlebihan juga teman-teman. Jangan sampai kamu naikin jadi berapa? 30% gitu. Itu bahaya banget. Jadi kalau mimpinya 10 tahun sebenarnya 12% bisa sih. Mungkin 10 tahun cocoknya lebih ke reksadana indeks, saham blue chip, emas bisa, peer-to-peer lending bisa. 12% bisa banget. Jadi kalau kamu bisa 12% aja, udah jauh melampaui target kamu, Gianta. Gitu. Jadi ini kamu sesuaikan aja sih sama pengetahuan, sama jangka waktu mimpi kamu. Gimana? So far, gimana? Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Udah bantu banget. Oke, boleh dilanjut ya, Kak Velia. Oke, sip. Thank you ya, Gianta, untuk ininya, ceritanya. Jadi aku lanjutin ya. Jadi semoga dengan itu, nanti ya, pas di Q&A deh aku coba share Excel-nya ya. Semoga kalian bisa ngitung sendiri juga gitu. Jadi itu, kalau punya mimpi, kalau punya tujuan tuh bikin details, dan kita investasi sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Nah, hal kedua, kan tadi kan aku bilang di sini, kalau mau menentuin cocoknya investasi apa, pertama goals. Kedua adalah profil resiko. Oke? Jadi untuk menghemat waktu nih aku langsung jelasin aja ya. Jadi untuk tahu profil resiko kita tuh kayak apa, kita coba aja jawab 3 pertanyaan ini nih. 5 pertanyaan ini. Ini tuh nentuin kita profil resikonya, kita tuh karakter orangnya kayak apa sih? Gitu. Misalnya nih kita udah jawab ya, DIS-nya. Nanti PowerPoint-nya bisa di-share di community-nya di WhatsApp ya. Jawab aja. Kita share. Oke, siap. Ini sesimpel this and that challenge itu, kayak pilih yang mana. Aku bikin gampang, cuma 2 aja nih pilihannya, biar lebih gampang lah ya. Nah, misalnya kalau kamu jawabnya kayak gini nih, single, ngerti investasi enggak gitu ya. Kalau cuma ngerti dikit ya enggak aja gitu. Pernah nggak investasi? Pernah. Gitu. Jangka waktu investasinya untuk berapa lama nih? Lebih dari 5 tahun misalnya goals-nya. Tapi kalau nilai investasinya misalnya kita udah beli emas 1 juta nih. Terus nilainya turun 15%. Kamu bakal jual atau tambah? Misal orang ini jual, jadi kan DIS-nya ada 2, debt-nya ada 3 nih. Nah, kalau DIS-nya 2, debt-nya 3, masuk ke sini gitu. Masuk ke bagian yang inilah. Oke. Nah, ini semua yang di tengah ini adalah investasi yang cocok dengan kamu gitu, dengan kita. Oke. Yang di sini semua yang cocok dengan kita. Nah, misalnya ya, orang ini tuh cocok reksadana pendapatan tetap, obligasi cocok,
reksadana pasar uang, emas, USD itu ini semua mesti punya. Nanti aku akan jelasin kenapa. Nih, tolong jangan di-annotate ya, Putri Nimas. Mungkin boleh bisa dibantu nih, annotate-nya dimatiin. Biar nggak mengganggu. Gimana nih cara hapusnya? Mana ya caranya? Nah, oke ya. Nah, orang ini juga cocoknya di properti, tanah, reksadana saham, reksadana campuran, peer-to-peer lending tuh cocok dia di tengah. Nah, yang dia nggak cocok, untuk saham nih nggak cocok, karena di luar kan, deposito juga nggak cocok. Oke, jadi ini lumayan membantu, kita cocoknya apa. Aku bilang, pilih aja satu. Misalnya nih, kalian baru ngisi-ngisi ini ya, terus oke, ada di kolom ini nih misalnya, pilih aja satu, kan bingung nih ada banyak pilihannya ya, pilih aja satu, misalnya, apa ya, reksadana saham deh contohnya, pilih reksadana saham, terus nabung rutin di situ. Jadi pilih satu reksadana saham misalnya, pilih satu, terus nabung rutin di situ minimal 6 bulan lah, gitu kan? Setiap bulan nabung 100.000 kah, 200.000 kah, 1 juta kah di reksadana saham misalnya. Terus selama 6 bulan ini kalian juga pelajari secara mendalam. Oke, jadi juga selain nabung rutin, juga pelajari secara mendalam. Baru habis itu pindah ke produk lain untuk diversifikasi. Jadi jangan sampai kita ini kayak kolektor, punya banyak, sedikit-sedikit, terus nggak ngerti. Gitu. Jadi yang penting punya satu dulu, ngerti, dan aset kita juga lumayan banyak di situ. Oke, nah aku mau bilang kalau investasi itu at the end kayak nyari jodoh. Karena kan namanya juga investasi cocoknya apa kan? Ya kayak cari jodoh, kita juga pilih yang cari jodoh kan yang cocok sama kita kan. Investasi juga gitu, cari yang cocok nih sama goals, sama profil resiko kita. Jangan cari yang paling baik, jangan cari apa nih Kak yang returnnya paling tinggi. Belum tentu kita cocok, belum tentu kita mimpi kita sesuai dengan yang returnnya paling tinggi itu. Mungkin return paling tinggi kripto kali sekarang. Satu hari bisa naik berapa puluh ratus %. Tapi kalau misalnya kita mau nikah 3 bulan lagi misalnya, atau beli rumah 3 bulan lagi, mungkin nggak cocok. Karena bisa jadi, pokoknya semua yang naik 1000% sehari, pasti bisa turun 1000% sehari juga. Jadi fair-fair aja gitu loh. Mau yang return tinggi ya harus mau resikonya juga tinggi. Gitu. Jadi at the end, investasi itu pilih aja yang cocok sama tujuan, sama profil resiko kita. Bukan cari yang paling baik. Atau cari yang returnnya paling tinggi, bukan. Nah, aku juga mau bilang, kalau misalnya kita udah milih nih investasi apa, investasi itu kayak bangun rumah juga, teman-teman. Make sure kita punya pondasinya tuh kuat. Tanahnya nih kuat nih. Bangun rumah paling penting kan pondasi, ya kan? Biar ketika misalnya ada angin badai gitu yang kayak ada angin kencang, tornado, rumah kita nggak mudah roboh. Ketika ada COVID, ada krisis datang, keuangan kita nggak mudah tergoncang gitu. Jadi mesti make sure paling bawah dana darurat sama asuransi itu tuh kayak pilarnya, itu mesti punya dulu, oke? Pondasinya mesti punya dulu. Baru kalau udah punya ini, barulah di atasnya investasi, oke? Investasinya pun, nih ya semua orang mesti punya emas atau US dollar menurut aku. Oh belum ya. Ini dulu aku mau jelasin dulu yang di bawah ini, dana darurat sama asuransi. Dana darurat ini bisa dioptimalkan pakai reksadana pasar uang. Jadi setengah dari dana darurat kamu optimalkan aja di pasar uang. Nah terus semua orang juga mesti punya instrumen diversifikasi dalam bentuk emas dan US dollar gitu. Emas atau US dollar nih Kak. Kalau misalnya teman-teman nggak punya exposure nih ke luar negeri, exposure ke luar negeri itu misal mau umroh, atau setiap tahun ada keluarga yang harus berobat ke rumah sakit di Malaysia misalnya, atau ada anak, misalnya mungkin ada yang udah nikah di sini, ada anak yang mau disekolahkan ke luar negeri nih suatu saat nanti. Nah itu kan ada exposure ke luar negeri kan, kita perlu punya US dollar. Tapi kalau nggak punya exposure ke luar negeri, udah emas aja semuanya. Gitu. Nah, instrumen diversifikasi ini menurut aku bukan maksimal lah, idealnya tuh 10% dari total aset kita. Misalnya kita punya aset 100 juta,
ya 10 jutanya ada di emas atau US dollar kayak gitu. Nah, mungkin bisa balance juga cash flow sama capital gain. Jadi kalau aku pribadi itu karena aku kan aku content creator, terus juga sekarang entrepreneur kan, income-nya nggak tetap kan. Setiap bulan tuh ya kadang berapa, kadang ya nggak tetap lah, nggak pasti lah ya kan. Nah jadi kalau aku tuh pribadi coba balance, ada makanya aku lumayan gede di peer-to-peer lending. Saat ini mungkin sekitar hampir 30%. Itu tuh yang kasih aku uang dalam jangka pendek, gitu. Karena dia kasih fix return kan. Jadi aku tuh kayak gini, kalau income utama aku naik turun, income investasi aku tuh harus bisa smooth it out gitu loh. Jadi bikin dia, kalau income utama nggak pasti, cari penghasilan investasi yang pasti gitu. Jadi that's why aku lumayan gede di peer-to-peer untuk itu penghasilan yang biar penghasilannya pasti. Tapi aku juga ada nih yang tuh jangka panjang, misalnya di saham, reksadana, emas, kayak gitu. Nah, terus banyak juga yang nanya ke aku kayak, oke Kak, misalnya aku udah punya emas, aku udah punya saham, aku punya kripto segala macam. Berapa persen sih harusnya di saham, berapa persen sih di kripto gitu kan? Nah, aku mau bilang kalau berapa persen tuh nggak ada formula sempurna. Ya ada sih, ya sebenarnya kayak contoh. Coba, aku mau tahu kalian lagi dong, tulis lagi di sini umur berapa? Pada umur berapa di sini? 17. Misalnya ya, ada yang umur 17. Ada namanya rule of thumb-nya ya, kayak formulanya itu gini. 100 kurang M. Jadi misalnya umur 17, 100 kurang 17 berapa? 83. 83% di produk equity atau saham, reksadana saham, emas gitu. 17%-nya di produk yang pasti, yang fixed income, kayak obligasi, deposito gitu. Jadi itu ada rumusnya tuh 100. Jadi umur kita adalah seberapa banyak kita taruh di produk yang rendah resiko. Kalau umurnya 29, ya 29% di produk yang rendah resiko. Semakin kita tua, semakin kita harus taruh di produk yang rendah resiko. Kayak obligasi, emas sebenarnya juga termasuk yang rendah resiko sih. Reksadana obligasi, deposito, kayak gitu. Jadi itu satu cara. Gila ini banyak kayak umurnya di bawah 20, buset dah. Gitu. Jadi itu sih, itu semoga lumayan jelas ya. Itu satu cara. Atau tapi kalau aku pribadi tuh aku lebih ke seberapa aku ngerti dengan produk itu tuh. Misal, aku jujur ya, aku nggak terlalu ngerti nih sama kripto. Tapi aku tahu I have to own that a bit, gitu. Biar aku nggak ketinggalan. Tapi aku nggak terlalu banyak juga. Biar ketika misalnya pas lagi turun, aku nggak kehilangan semua uang aku atau bangkrut atau jatuh miskin lah. Jadi aku nggak terlalu ngerti, tapi I know I have to own it. Jadi ya paling 5% doang nih aku punya. Kalau semakin aku ngerti, misal aku ngerti banget nih sama kripto gitu kan, mungkin aku akan taruh 30% atau 35%. Kayak gitu. Jadi seberapa besar alokasinya sesuaikan dengan sengerti apa. Kalau sekarang belum ngerti saham, ya taruh dikit aja lah. Sambil belajar, kalau udah ngerti baru nambah. Gitu. Jangan nggak tahu apa-apa terus taruh uang banyak di situ. Jadi alokasinya sesuai dengan seberapa besar nih pengetahuan kita tentang produk itu. Nah, oke. Nah ini kalau ngebahas emas, okay. Mungkin kita bisa bahas lebih banyak di Q&A kali ya. Nah, aku ini slide terakhir aku mau bilang kalau dari tadi kita udah ngebahas nih strateginya segala macam, udah lumayan jelas. Nanti aku bakal share juga nih abis ini linknya ke Excel yang tadi. Aku mau bilang kita kan semua udah denger hal yang sama nih kan. Yang ngebedain kita semua setelah acara ini adalah ada yang ya udah lupain, tapi ada yang berencana dan take action gitu. Nah, at the end kalau kita emang beneran serius sama mimpi kita tuh akan cari jalan dan bukan alasan. Yang penting sama kayak cari jodoh, sama kayak PDKT atau deketin cewek atau deketin cowok gitu lah ya. Kenalan aja dulu, investasi aja dulu kecil-kecilan. Karena kalau kita nggak invest, karena kalau kita nggak deketin,
kita nggak tahu kita cocok atau enggak, ya kan? Jadi take a small step untuk kita kenalan aja dulu. Siapa tahu cocok, siapa tahu bisa jalan panjang di situ. Itu aja sih dari aku. Mungkin kita bisa lanjutin di Q&A. Aku balikin ke Kak Ivy. Oke, thank you Kak Feli. Oh Feli, sorry, kebiasaan dipanggil semuanya Kak. Aku dulu ya yang bertanya ya Feli. Berhubung wishlist nih marketplace jewelry. Nah, bagaimana pandangan Feli nih tentang emas? Amankah untuk pemula atau misalnya tadi kan udah ada simulasinya nih, boleh nggak kasih penjelasan dikit tentang misalnya emas kayak gitu? Oke, kalau aku mau share ini ya, linknya ya, biar teman-teman bisa hitung sendiri nih. Salah kirim. Bentar ya. Nah, dapat ya semuanya ya. Ya mesti ini ya, mesti kopas sih. Satu tab. Oke. Nantilah kopas lah di websitenya itu. Nah, aku mau bilang kalau kan aku tadi bilang semua orang perlu punya emas gitu. Jadi idealnya 10% untuk diversifikasi. Bahkan kalau misalnya kita lihat investor yang terkenal banget ya, salah satu yang terkenal selain Warren Buffett itu namanya Ray Dalio. Ibarat kayak ini ya, Warren Buffett itu kayak perjanjian lama lah. udah super terkenal dan tapi dia ya kayak perjanjian lama lah ya kalau Alkitab. Nah, si Ray Dalio ini kayak perjanjian baru. Dia tuh ada namanya all weather portfolio, di mana kalau nggak salah 15% dari portofolionya itu taruh di emas. Kayaknya 15% ya. Jadi gitu. Jadi menurut aku semua orang mesti punya emas atau US dollar untuk instrumen diversifikasi. Karena mengakui nggak setiap waktu tuh IHSG akan naik terus, nggak semua waktu saham tuh akan naik terus. Ketika saham jatuh, ketika yang lain jatuh, nah emas ini yang akan membantu kita untuk buffer lah, nahan lah gitu. Oke, berhubung di chat kita tadi ada CEO kita juga nih, ada yang jawab. Kita mau jawab pertanyaan yang tadi juga. Buat yang jawab pertanyaan tentang emas atau perhiasan mana nih yang lebih bagus, mungkin jawabannya bisa keduanya ya. Karena emas tergolong investasi yang liquid dan anti inflasi. Kelebihannya emas perhiasan tuh bisa dipakai kan. Nah, aku juga mau nanya nih ke Feli, berhubung, ini kita kembali lagi ke wishlist sebagai jewelry marketplace. Kalau aku lihat Feli kan belum pakai emas dalam bentuk perhiasan ya. Aku mau nanya nih ini di rumah aku pakai aja. Aku mau nanya nih, kalau misalnya nanti kan pasti someday suatu saat kita pasti pakai ya, apalagi namanya cewek, pasti pakai dalam rangka engagement atau married. Dream jewelry Feli ini kayak gimana sih? Kalau kakak gimana? Kalau dream jewelry itu harus jawabnya gimana sih? Aku mungkin tergantung eventnya ya. Mungkin kalau married pengennya diamond gitu. Oke. Aku to be honest ya, aku kan nggak terlalu tahu banyak nih soal perhiasan gitu ya. Aku sih lebih tipenya yang simple aja, yang kecil, simple kayak gitu. Tapi anyway, kalau aku boleh sharing ya, kan kita selama ini walaupun perhiasan tuh bisa jadi investasi nih, tapi ada perspektif lain nih. Aku tuh pernah ya ngobrol sama teman aku nih. Mungkin kalau teman-teman tahu Rico Huang gitu ya, kan pebisnis yang lumayan terkenal kan. Aku pernah nanya sama dia kayak apa sih investasi terbaikmu gitu ya. Dan surprisingly yang dia jawab adalah mobil Mercy. Kita nggak pernah tahu mobil yang harganya turun, terdepresiasi itu bisa jadi investasi terbaik. Tapi setelah dia beli mobil Mercy, itu tuh meningkatkan trust-nya dia. Kayak orang tuh jadi lebih percaya sama dia dan akhirnya bisnisnya jadi lancar gitu kan. Jadi aku tanya lagi ke orang lain kayak apa investasi orang yang lumayan sukses juga ya teman-teman aku, apa investasi terbaik dia? Gak pernah ada yang jawab tuh produk keuangan. Oke, dia tuh ada yang jawab kayak jam tangan Rolex, ada yang jawab
rumahnya, untuk kemudian branding. Jadi tapi nggak balik lagi sih ke profesi dan kita masing-masing ya. Tapi aku mau bilang mungkin untuk yang cocok brandingnya yang premium, yang mewah gitu, beli perhiasan bisa jadi meningkatkan trust dan malah jadi investasi gitu. Jadi aku mau bilang investasi itu sangat luas. Dia tuh nggak sempit, nggak hanya di produk keuangan. Bahkan jujur ya, aku kan orang keuangan nih. Aku mau bilang investasi di produk keuangan tuh investasi yang return-nya paling rendah dibanding yang lain. Tapi wajib. Karena kalau investasi di produk keuangan, ya uang kerja kan untuk kita. Tapi kalau misalnya investasi yang paling tinggi return-nya ya mungkin ke diri sendiri lah. Tapi kalau investasi ke diri sendiri, kita harus harus kerja kan untuk dapat uangnya. Tapi kalau ke produk keuangan ya uangnya kerja untuk kita. Jadi sama-sama penting, ya semoga nangkep lah ya insight-nya. Betul, disesuaikan kembali dengan kebutuhan pekerjaan masing-masing juga ya kali ya. Benar. Aku juga sekalian mau info dulu ya ke community kita. Jadi di community VIP list ini kita bakal ngadain event-event kayak gini lagi. Jadi mungkin nanti kedepannya bukan webinar tentang investasi, tapi ada kelas-kelas lainnya. Kalau misalnya hari ini mungkin masih agak bingung, aduh investasi kayak gimana? Nah, mungkin kedepannya bisa ada topik webinar yang cocok untuk kamu. Selain itu juga kita mau bikin semacam program reseller nih. Jadi tadi kan banyak kendala juga ya, udah sharing tentang soal keuangan, ada yang kendala, aduh aku keuangannya juga belum bisa mengelolanya dengan baik, atau misalnya penghasilan aku juga belum banyak nih, mungkin bisa kedepannya nanti join program reseller kita gitu. Nanti ditunggu aja ya kabarnya di community. Gitu aja sih. Nah sekarang aku mau open question, mau siapa yang ada yang nanya, ada yang mau nanya boleh tulis di chat, nanti aku pilih. Oke, mungkin jawab pertanyaan. Kenapa? Nggak, banyak tuh yang lagi nanya. Oh iya, mungkin tanya dari yang jawab dari yang simpel dulu kali ya. Kapan ya Kak kira-kira waktu yang tepat untuk beli emas? Sekarang salah satu yang waktu tepat, apalagi emasnya lagi rendah kan. Nah tapi emas itu tuh untuk bukan jangka waktu pendek gitu, bukan yang 1 tahunan. Emang untuk lumayan jangka panjang, jangka menengah sampai panjang lah ya menurut aku. Kalau jangka pendek kemakan di spread selisih jual. Jadi ya sekarang waktu yang lumayan tepat karena lagi murah, dan definitely pegang berapa lama, lebih dari 1 tahun pastinya. Oke, ini ada yang nanya kalau beli emas lewat Pegadaian kah atau ada platform lain? Beli di wishlist dong. Itu aku yang jawab aja. Di wishlist ada emas batangan juga nggak sih? Ada LM kan kita. Bisa cek di wishlist. Ada juga yang nanya, oh ini ada nih, tadi juga banyak kan yang umurnya tuh masih muda nih. Ada yang nanya, Kak, kalau pakai nama rekening atas nama ortu sama KTP ortu, tapi pas daftar pakai nama saya, apakah bisa? Ini mungkin bisa dijelasin kali ya untuk apanya. Dari Veda. Oke. Tergantung buka rekening investasi apa, tapi biasanya harus pakai nama orang tua ya. Sesuai KTP lah, sesuai KTP, sesuai rekening. Ya nggak apa-apa gitu. Nanti paling sampai umur 17 terus nanti pindah kan, gitu aja. Nah, ini juga mungkin atau dari Feli ada pertanyaan yang menarik pengen dijawab? Apa ya? Tadi ada yang nanya kayak, ngeselin juga sih kayak, jadi intinya investasi apa? Ini buat pemula ya, kalau aku boleh bilang pemula tuh investasi apa? Aku mau nanya, kalau beli emas tuh pakai KTP atau NPWP gitu nggak sih? Kalau di wishlist enggak sih. Ya, aku tuh inget ya, aku pernah webinar gitu somewhere, terus aku tanya, terus ada yang nanya kayak, aku tanyakan sama dia uangnya taruh di mana, dia masih nggak punya KTP lah ya, di bawah 17. Dia bilang taruhnya semua di emas karena dia ini
reksadana, saham segala macam butuh KTP kan at least. Jadi bisa pilihannya itu emas atau yang mau minjam KTP orang tua ya. Menurut aku pemula coba aja namanya reksadana pasar uang. Jadi itu 2 pilihan sih. Bisa di emas yang tidak butuh KTP atau kalian bisa yang pokoknya pemula lah ya, pemula reksadana pasar uang aja gitu. Karena itu isinya deposito. Terus harganya tuh naik terus kayak produk anti rugi deh. Itu kan kalau kita baru lahir ya ngerangkak dulu. Nah, mastiin kita nggak jatuh lah. Mastiin kita nggak rugi gede gitu. Karena produknya naik terus karena isinya deposito 5-7% per tahun, nggak kena pajak, bisa dari 100.000, bisa jual beli kemana aja. Itu sih kalau untuk yang ini ya pemula ya. Ini aku juga ada pertanyaan yang mau dijawab nih, wishlist kayak ada ya. Mungkin lebih tepatnya ada iya dan enggak. Wishlist itu marketplace, jadi ada terdiri dari berbagai brand, ada jewelry juga, ada LM juga, begitu. Tapi semuanya itu emas ya, otentik. Ada juga yang berlian. Gitu. Nah, terus ada yang mau tanya lagi nih. Mungkin ada banyak yang nanya soal emas juga. Lebih bagusnya berapa karat, berapa persen, atau misalnya untuk pemula mau belinya yang berapa gram yang kecil dulu atau langsung harus nabung untuk beli yang gede kah, kayak gitu. Oh, sesuai dengan kemampuan nggak sih kalau misalnya bisa beli yang gede ya? Kenapa Beli enggak yang ya? gede. Atau harus nunggu Iya. sih, mending beli yang gede kayak gitu. Ya, tapi kan sekarang udah bisa beli yang kecil ya. Iya, betul. 10.000, 100.000 udah bisa. So, sesuaikan aja. Oh, ini ada yang nanya, semangat banget pakai caps lock. Kak Feli, pakai sekuritas apa buat investasi? Oh, oke. Kalau aku pribadi, aku tuh pakai namanya Mirae Asset Sekuritas karena itu udah dari super awal gitu kan. Tapi itu dulu aku bukanya tuh apa ya, mesti ada orang gitu loh. Ada nggak bisa online lah, masih harus offline gitu, mesti kirim surat ke pos apa, pokoknya isi dokumen tuh nggak online lah. Itu dulu aku. Nah, jadi yang lumayan online 100%, terus juga lumayan bagus UI UX-nya, fee-nya juga murah ya, bisa jadi kayak ajaib sekuritas gitu. Oke. Boleh dari Feli yang mungkin ada pertanyaan menarik mungkin dijawab. Oke, ini ada nih, kayak Kak pernah nggak sih ngerasain kerugian dalam investasi? Ya pernah lah, aku pernah banget. Kalau di saham tuh, sahamnya turun berapa ya? Pokoknya aku beli di 250-an, dia turun sampai 120-an, berapa tuh? Lebih dari 50% kan? Jadi, ya aku pernah sih. Tapi saham yang turun seperti itu juga ya kasih aku beggar pertama, gitu loh. Pas bawah, average down, terus dia naik ke 300-an. Jadi semua orang pasti pernah ngerasain kerugian sih. Tapi apa yang ngebedain satu sama yang lain menurut aku adalah apakah kita belajar dari kesalahan itu. Jadi kalau gagal tuh pasti, tapi ya make sure belajar dan nggak ngulangin sih kesalahan itu. Betul, setuju banget Meli. Ini ada lagi, mungkin kita jawab sekitar 5 pertanyaan terakhir ya. Pernah beli saham yang lagi IPO? Enggak. Pernah. Tapi tergantung sekuritas apa. Sekarang biasanya tergantung sekuritas. Jadi kalau sekuritasnya ada kemampuan untuk goreng sahamnya, nah itu boleh. Tapi kalau sekuritasnya abal-abal, underwriternya abal-abal gitu, biasanya cepatlah turunnya lagi. Gitu. Jadi aku pernah sih iseng-iseng aja gitu, beli dari satu sekuritas yang underwriternya lumayan oke. Biasanya saham IPO naiknya kenceng gitu, tapi habis itu jual karena tahu habis itu langsung turun. Oke. Saham gorengan soalnya ya. Mungkin ini kali ya. Kak Feli sejauh ini invest emas banyak di batangan atau perhiasan, biasanya beli offline atau online? Berarti pribadi kamu sendiri sih. Tapi ini masing-masing orang beda-beda ya. Beda-beda.
Kalau mungkin cici cantik gitu dia belinya kayak perhiasan ya. Aku jarang beli perhiasan, to be honest. Apalagi sekarang jarang ke pesta, ya kan? Branding aku juga yang biasa aja. Gitu. Aku lebih banyak sih emas batangan, tapi ada juga perhiasan tuh dikit dari mama, gitu. Terus belinya itu online sih kalau yang batangan ya. Kalau yang perhiasan ya offline. Oke, mungkin nanti next time bisa coba beli online ya di wishlist. Oke, Kalau siap. butuh. Ya, Oke, berarti berapa pertanyaan lagi ya? 3 kali ya? 3 betul nggak? 3 ya? Oh, ini ada yang nanya berkali-kali tadi. Kak mau nanya, kan Gojek Topet mau IPO nih, gimana pendapat kakak? Apakah bakal full entry pas launch? iya nih pada apa? Seru ya spam ini ya. Full entry sih pasti. Maksudnya full entry itu gimana ya? Maksudnya pasti aku mau beli gitu loh pas IPO-nya. Ya. Karena apa ya? Aku udah dengar juga sih aku udah nanya sama teman-teman fund manager, capital market tuh gimana nih Gojek Topet itu kan. Definitely deh. Apalagi kalau gede kan, nanti kan nilai perusahaannya gede 500-an triliun, jadi semua pasti harus punya gitu loh. Jadi fund manager pasti bakal beli, dan ya kalau mereka beli ya kita ikutan beli juga gitu loh. Oke. Ini ada yang nanya, sampai sedih pertanyaanku belum dinotis, kan emas harganya itu naik turun nih Ci, bagaimana sih cara menentukan waktu dan harga yang pas untuk beli emasnya? Aku mau infoin juga nih di wishlist tuh waktu bulan lalu ya, jadi pernah sempat beli jewelry dapat emas LM. Nah, nanti tunggu lagi aja promo-promo seperti itu. Kita juga ada kayak voucher cost juga setiap pembelian berapa juta kayak gitu. Di VIP list sendiri juga ada. Oh lumayan banget Kak, beli Iya, perhiasan dapat. dapat LM. Lumayan banget Oh kan? aku nambahin ya, kayak kapan beli saham, berarti jawabannya pas kapan beli emas berarti pas ada promo atau diskon gitu ya. Bisa. Satu, atau ya pas harganya lagi rendah kayak sekarang lagi turun lumayan kan 800 sampai per gram kan, jadi I think it's good ini sih good timing lah, karena ya kalau tariknya sih jangka panjang, lihat aja sih sebenarnya produk investasi kita itu biasanya untuk berapa lama kok. Emas kan 5 tahun lah ya, 3 sampai 5 tahun. Dalam 3 sampai 5 tahun terakhir ya emas naiknya lumayan satu yang lebih tinggi dari saham kayaknya gitu. Oke. Pertanyaan 2 terakhir nih. Ayo, siapa lagi? Ada pertanyaan yang mau dijawab lagi? Dari Feli ada yang mau dijawab? Ini nih. Apa ya? Oh ya, bentar nih. Saran buku ya, banyak yang tanya saran buku ya. Saran buku, oke. Nih ya, aku coba ya, share ya. Kelihatan nggak ini screen aku? Kelihatan. Saran buku apa nih? Buku kalau untuk saham yang paling aku suka tuh judulnya ini. Ini kurang terkenal sebenarnya, tapi nggak tahu aku paling suka sih ini. Soalnya gayanya tuh cerita gitu. Gayanya cerita sih, jadi untuk pemula tuh nggak cocok kayaknya. Gaya cerita. Nah, tapi buku yang cocok untuk orang pada umumnya tuh ini How Buffett Does It. Nah ini bagus sih. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia-nya yang ini. Boleh tuh coba, atau ya. Kalau yang personal finance, tentang personal finance tuh ini. Richest Man in tadi.
Oke, itu sih. Jadi semoga menjawab ya. Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Ini menurut aku menarik sih karena aku jarang banget dengar ada yang sharing tentang ini. Psikologis kakak sewaktu mengalami kerugian itu gimana ya biar nggak terganggu? Soalnya kebanyakan orang takut berinvestasi setelah mengalami kerugian, atau bisa juga jadi takut berinvestasi karena bahkan cuma dengerin orang investasi dan rugi juga jadi takut kan, kayak gitu. Jadi gimana nih secara apa ya? Bisa di-sharing gitu pengalaman dari Feli. Menurut aku tuh semua orang pasti punya ketakutannya gitu kan. Cuma kalau kita takut terus dan nggak mulai-mulai ya, kapan kita belajarnya itu nggak sih? Aku karena mungkin masih muda ya, jadi aku rasa yang kerugian aku semuanya masih kecil-kecil lah gitu, nggak masih bisa recover lah aku gitu. Jadi bahkan pas kecil makanya abisin jatah kegagalannya gitu, abisin kerugiannya tuh pas kecil, belajar sebanyak-banyaknya biar nanti pas uang kita udah gede, aset kita udah banyak, kita nggak make that mistakes lagi. Jadi jangan takut rugi atau gagal sekarang. Yang penting setiap kita gagal atau rugi, belajar tahu salahnya di mana biar nggak ngulang kesalahannya. Itu sih kayak rugi, gagal segala macam tuh pasti lah. Maksudnya kalau lo mau return ya pasti ada resikonya. Kalau lo mau untung pasti ada ruginya. Jadi jangan nggak fair. Orang tuh suka nggak fair, cuma mau untungnya doang. Untung 30% mau, tapi kalau rugi 30% dia nggak mau, nggak terima gitu. Itu kan nggak fair. Jadi ya pastilah, maksudnya mengakui kita pasti bisa salah, tapi harus belajar kesalahannya itu apa dan nggak ngulangin lagi. Gitu sih kalau aku. Pernah rugi gede nggak sih tapi kalinya? Itu sih rugi paling gede itu yang di saham itu 250, beli di 250 saham, turun ke 120, itu kan rugi udah banyak banget. Tapi dari situ belajar average down, terus dia naik lagi. Gitu. Jadi itu cerita paling jelek dan cerita paling bagus aku di saham tuh di saham itu. Oke, yang penting harus selalu belajar intinya, nggak boleh takut. Gitu. Betul ya? Iya benar. Oke, kalau gitu kita udahin aja ya webinarnya kali ini. Thank you so much Feli udah ngisi webinar di kita. Kalau misalnya kita invite lagi, jangan kapok ya. Siap, makasih teman untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, seru banget. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, thank you so much ya Feli. Have a good day. Have a nice day. Bye semuanya. Halo. Bye semuanya.